Assalamualaikum sahabat yang subscribe, moga dapat berkah. Tahukah anda, pembebasan Mekah atau Fathu Makkah terjadi pada Ramadan 8H 630 yang dipimpin oleh Rasulullah dan para panglima, Az-Zubair bin Al-Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan Khalid bin Walid. Pengingkaran perjanjian Hudaibiyah oleh Quraisy justru menghasilkan kemenangan di pihak kaum muslimin. Turunnya surat Al-Fath juga berkaitan dengan Fathu Makkah. Tidak ada darah yang tertumpah. Siapa yang beriman dan berislam akan dijaga darah dan kehormatannya. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka akan dilindungi. Itulah kemuliaan Islam, meski dengan kekuatan penuh, tetap menjaga wibawa dan keadilan untuk semua. Yuk dalami sirah Nabi. Terkait istilah futuhat yang dianggap oleh sebagian pihak memiliki konsep sama dengan penjajahan ala kapitalisme, pemimpin redaksi tabloid media, Umat Farid Waji, menegaskan bahwa secara faktual keduanya sangat berbeda. Secara faktual, kalau kita lihat, futuhat sangat berbeda dengan konsep kapitalis. Ujarnya dalam Bincang Peduli, Kekuatan Akidah, di Syariah, dan Visi Mampu Menaklukkan Dunia. Di kanal YouTube Berbincang Peduli, Sabtu 28 September 2024, sebutlah dari sisi target. Kata Farid menjelaskan, konsep kapitalisme cenderung menjadikan wilayah-wilayah kaya sumber daya alam sebagai sasaran utama penjajahannya. Sedangkan ke wilayah-wilayah yang dianggap miskin, mereka jarang bahkan tidak mau masuk ke. Sementara aktivitas futuhat didominasi oleh upaya mendakwahkan Islam ke seluruh wilayah, bahkan ke Afrika, yang sebagian wilayahnya dikenal kurang subur. Lantas terhadap wilayah miskin dimaksud, khilafah justru membantu mengentaskan kemiskinan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada wilayah yang miskin, justru dibantu oleh wilayah khilafah yang lain. Hak seluruh warga negara di dalam khilafah, terutama berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Ini yang membedakan Islam dengan kapitalisme. Tandasnya, dengan kata lain, terdapat kekeliruan dalam mendefinisikan istilah futuhat yang seharusnya berarti perluasan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia, malah diartikan sekadar perluasan wilayah dan bahkan pendudukan, expansion and occupation. Salah satu misal, peristiwa penting dalam sejarah Islam pada 1 Ramadan 21 Hijriah atau tahun 641 Masehi. Saat itu, pasukan kaum muslim untuk pertama kalinya menaklukkan Mesir di bawah pimpinan Amr bin al-As yang sebelumnya berhasil memfutuhat Suriah, Palestina, dan Yordania. Mesir kala itu menjadi bagian dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur. 1 dekade sebelumnya, wilayah ini sempat dikuasai dinasti Sasanian dari Persia. Namun, Bizantium berhasil merebutnya kembali sebelum. Namun yang menjadi catatan penting Farid, pasca futuhat Mesir, adalah penduduk di sana tak pernah sekalipun menganggap para tentara Muslim sebagai penjajah. Apalagi menganggap futuhat sebagai bentuk penjajahan. Sebaliknya, Mesir justru menjadi bagian dari wilayah kekhilafahan Islam yang turut memperjuangkan, mempertahankan serta menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Artinya ini tidak mungkin terjadi kalau negara khilafah itu dianggap penjajah, sebut Farid, yang berarti anggapan futuhat identik dengan penjajahan telah terbantah kada. Meski sudah angkat kaki dari negeri ini, dan mungkin juga sudah terbentuk hubungan bilateral antara Indonesia Belanda saat ini, tetap saja predikat Belanda sebagai negara penjajah masih saja melekat.